Halo Serika, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 ingin melampirkan video presentasi sebagai bentuk kelengkapan tugas UAS mata kuliah Green Hotel Management. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Leoni, kami dari kelas 4 PHP 2. Kemudian, kami akan berfokus pada salah satu Green Hotel di Indonesia, tepatnya di Bali. Yaps, Mercury Resort Sanur tentunya. Namun, sebelum masuk ke pembahasan, saya akan perkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Yang pertama ada Andika Purnama, yang kedua ada Febrianti, yang ketiga ada Enrico Fernando, yang keempat ada Wilson Elmore Kurniawan, yang kelima ada Adedia Nuryani, yang keenam ada Marco Pololi, dan yang ketujuh ada saya sendiri, Leoni. Nah, sekarang saya akan memulai pada bagian latar belakang Green Hotel Management terlebih dahulu. Jika berbicara tentang perhotelan, tentu saja tidak akan ada habisnya. Apalagi Green Hotel mulai dikenali dan dikembangkan di Indonesia. Sesuatu hal yang sangat menarik sekali bukan untuk dibahas. Namun, terkadang masih kurangnya kesadaran orang-orang di sekitar untuk menjaga lingkungan, sehingga upaya dari diterapkannya Green Hotel ini sendiri belum begitu make sense. Di Bali, terkhususnya Mercury Resort Sanur, sudah menerapkan Green Hotel. Apalagi, hotel ini masuk ke dalam list top 10 Green Hotel di Indonesia loh. Mercury Resort Sanur tentu sudah memperhatikan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals yang biasa kita dengar dengan SDGs, di mana resort ini dibangun untuk menjaga kesejahteraan lingkungan pariwisata di Bali, serta ekonomi masyarakat secara berkeseimbangan. Dikembangkannya hotel ini untuk menjaga lingkungan dengan menerapkan eco-friendly serta menjaga kualitas lingkungan hidup tanpa mengurangi fasilitas-fasilitas yang tentu tidak kalah jauh dari hotel kebanyakan. Sehingga saat kita menginap di Mercury Sanur akan memberikan kenangan tersendiri karena lingkungan yang asri, membuat kita menjadi betah dan memiliki kenangan seperti yang saya sebutkan sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Didi Nuryani dengan NIM 192000117 akan menjelaskan mengenai Grand Dimension dari Mercury Resort di Bali. Pertama, ada efisiensi energi. Efisiensi energi merupakan upaya yang dilakukan dengan tujuan untuk mengurangi jumlah energi yang dibutuhkan secara efisien dan tepat tanpa mengurangi kenyamanan, keselamatan, dan produktivitas. Mercury Resort Sanur sendiri merancang kamarnya dengan interior yang membuat suhu di dalam kamar tetap sejuk sehingga dapat mengurangi penggunaan energi seperti penggunaan lampu dalam kamar, hotel, dan penggunaan dingin ruangan karena adanya penghawaan alami dari luar ruangan. Mereka juga melakukan pergantian lampu di seluruh kamar menggunakan lampu LED, mengganti sistem pencahayaan menggunakan sensor, di mana sistem pengatur ini akan mematikan lampu bila tidak ada orang dan otomatis akan hidup jika ada orang di ruangan tersebut. Pihak hotel juga selalu mengedukasi tamu untuk menghemat pemakaian listrik. Sejauh ini, tamu sangat mengapresiasi himbauan tersebut dengan mematikan lampu jika tamu akan meninggalkan kamar. Yang kedua, ada manajemen air. Air bersih merupakan sumber daya berbahan baku air yang memiliki kualitas yang baik dan bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk berbagai macam kegiatan seperti untuk dikonsumsi dan sanitasi. Manajemen air adalah usaha yang dilakukan untuk bisa menjaga dan mengelola air dengan baik agar tidak terjadi pemborosan air, agar cadangan air tidak habis, dan agar dapat menjaga keseimbangan ekosistem air. Untuk mengurangi penggunaan air secara berlebihan, Mercury Resort lebih memilih untuk menggunakan shower daripada bathtub. Penggunaan bathtub cenderung lebih boros daripada shower karena rata-rata bathtub dapat menampung kurang lebih sekitar 300 liter air sekali pakai, yang pastinya hal tersebut sangat tidak efisien. Sedangkan penggunaan shower dinilai dapat lebih menghemat air karena shower dapat membuat penggunaan air menjadi lebih efisien. Rata-rata shower akan menghabiskan sekitar 15 hingga 30 liter air. Jumlah tersebut bahkan bisa lebih rendah bila
tamu menggunakan shower dalam waktu singkat. Dan untuk menyadarkan pentingnya menghemat air, pihak hotel sering memberikan himbauan kepada seluruh tamu untuk bisa menghemat pemakaian air dan melakukan sosialisasi kepada seluruh karyawan tentang pentingnya menggunakan air sesuai kebutuhan. Pihak hotel akan melakukan evaluasi secara rutin dan akan menindaklanjuti jika terjadi masalah di lapangan. Ketiga yaitu Green Design. Green Design adalah suatu konsep bangunan yang metode perencanangannya bisa mengurangi dampak negatif bagi lingkungan. Konsep ini mengharuskan agar bangunan dapat memberikan dampak positif bagi lingkungan maupun alam. Adanya konsep Green Design akan sangat menguntungkan bagi pemilik bangunan karena konsep ini menerapkan penghematan energi, membuat biaya operasional dan biaya pemeliharaan bangunan menjadi murah dan kesehatan bangunan juga akan lebih terjaga. Walaupun pada tahap pembangunan memerlukan biaya yang cukup banyak, namun sangat sebanding dengan hasil yang akan didapat. Mercure Resort memiliki konsep kontemporer Tropical Resort khas Bali yang dikombinasikan dengan desain interior serta fasilitas ruangan yang modern dan nyaman. Pada halaman belakang hotel ini terdapat kolam renang dengan menghadap ke arah pantai, lengkap dengan kebun tropis yang tertata rapi serta menyatu dengan alam sekitar, sehingga memberikan kesegaran tersendiri bagi para tamu yang ingin bersantai di area hotel. Hotel ini ada banyak cottage yang terbagi dalam beberapa blok dan dikelilingi oleh banyak tanaman hijau yang asri. Atap resort ini juga terbuat dari alang-alang yang membuat kesan alami pada bangunan, sehingga saat siang hari suhu di dalam ruangan menjadi lebih sejuk dan pada malam hari akan terasa lebih hangat. Selain itu, di kamar hotel terdapat pemisah antara sampah yang dapat didaur ulang dan yang tidak, sehingga dapat mengurangi tumpukan sampah dan memudahkan pihak hotel untuk melakukan daur ulang sampah. Dan terakhir yaitu manajemen udara atau sirkulasi. Untuk menciptakan ketersediaan udara yang bersih, yang rendah polusi, perlu adanya sirkulasi atau ventilasi udara yang berfungsi untuk menjaga kelembapan suhu dan memberikan kenyamanan bagi penghuni di dalam sebuah ruangan. Hal ini sangat penting mengingat ketidakseimbangan oksigen dan karbon dioksida kerap menjadi penyebab infeksi saluran pernapasan seperti radang tenggorokan dan gejala batuk. Mercure Resort sendiri memiliki balkon dan jendela besar yang secara penuh dapat menangkap cahaya dan juga sirkulasi udara. Tamu dapat memanfaatkan balkon untuk berjemur di pagi hari sehingga dapat meningkatkan sistem imun tubuh. Hotel ini memiliki banyak pohon yang mengelilingi bangunan sehingga bisa dimanfaatkan oleh tamu untuk berolahraga ringan sembari menikmati suasana pemandangan sekitar. Mercure Resort Sanur juga memiliki aturan terkait kegiatan merokok di dalam kamar hotel. Para tamu hanya diperbolehkan merokok di ruangan yang disediakan khusus untuk merokok atau smoking area. Pihak hotel tidak memperbolehkan tamu untuk merokok di kamar. Hotel melarang tamu untuk merokok agar pihak hotel bisa menjaga udara yang ada di kamar tetap sehat dan bersih. Hotel merupakan tempat di mananya terjadinya berbagai aktivitas yang memungkinkan paling berkontribusinya menghasilkan limbah. Lahan yang semakin sempit, inilah yang menyebabkan saat ini sulit sekali ditemukan tempat pembuangan limbah. Apalagi jika limbah yang sangat banyak tentu membutuhkan biaya yang cukup besar. Nah, maka dari itu sebagai solusinya, setiap hotel pasti memiliki pengelolaan limbah sendiri. Selain itu, untuk menetralisir pengeluaran bahan mentah, maka diperlukan juga untuk penghematan. Jenis-jenis limbah hotel banyak sekali contohnya. Salah satunya adalah limbah padat. Limbah padat adalah limbah yang berasal dari hasil-hasil industri seperti plastik, sisa pakaian, kantong, kabel, lumpur, sampah kertas, dan lain sebagainya. Yang dimana limbah padat ini sangat sekali untuk hancur. Yang kedua adalah limbah cair. Limbah cair atau yang kita kenal sebagai entitas pencemaran air merupakan limbah yang berbentuk cair. Kebanyakan industri akan langsung membuangnya pada saluran air maupun selokan, atau bahkan langsung dibuang ke sungai. Contoh dari limbah cair ini adalah seperti kebocoran minyak, sisa pengawet cair, limbah tahu, sisa pewarna pakaian cair, limbah tempe, kandungan besi, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada limbah gas. Tidak seperti limbah pada umumnya yang akan mencemari tanah dan air,
Justru limbah gas ini akan mencemari udara. Dengan kata lain, semakin banyak limbah gas yang dihasilkan dan tidak segera dinetralisir, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap pernapasan. Adapun beberapa contoh dari limbah gas, seperti pembakaran pabrik, kebocoran gas, dan asap pabrik yang berasal dari sisa produksi. Cara Hotel Mercury Sanur Bali mengolah limbah padat dengan cara membedakan dua tipe sampah, yaitu sampah organik dan sampah non-organik. Lalu pada bagian luar hotel ditanami pohon tembakau hijau, agar udara yang ada di daerah sekitar hotel menjadi bersih dan sejuk. Setelah itu, Grand Mercury Sanur lebih mengandalkan cahaya alami dibandingkan penerangan lampu di area restorannya. Dan ini membuat pencemaran limbah padat semakin berkurang, karena mengurangi penggunaan lampu bohlam. Selain itu, untuk pengelolaan limbah cairnya, Grand Mercury Sanur menerapkan sistem mikroorganisme dan pengelolaan lumpur untuk menghindari pencemaran. Serta yang terakhir, untuk mengurangi pencemaran gas, Grand Mercury Sanur tidak menggunakan AC dan lebih menggunakan sanggar loka yang terbuat dari alang-alang, sehingga udara menjadi sejuk tanpa AC. Grand Customer Behavior. Perilaku individu yang dipengaruhi oleh kepedulian terhadap lingkungan. Perilaku ini dicerminkan oleh individu ketika ia mencari, membeli, menggunakan, mengevaluasi, dan membuang produk. Perilaku konsumen yang peduli terhadap lingkungan akan mempengaruhi keinginannya untuk mengonsumsi produk yang ramah lingkungan. Berbagai isu lingkungan mulai menjadi kekhawatiran masyarakat dunia di era tahun 90-an. Di Eropa dan Amerika Serikat, perusahaan menyadari bahwa konsumen akan membeli atau tidak suatu produk didasarkan pada pertimbangan isu lingkungan. Perilaku pembelian dapat ditemukan dalam berbagai survei. Contohnya pada bulan Juli 1989, jajak pendapat Mori Market and Opinions Research Internasional menunjukkan bahwa proporsi konsumen memilih produk atas dasar kinerja lingkungan telah meningkat dari 19% menjadi 42% dalam waktu kurang 1 tahun. Kesadaran lingkungan diartikan sebagai konstruksi multidimensi yang terdiri atas kognitif, sikap, dan komponen perilaku. Konsumen dengan tingkat kesadaran lingkungan yang tinggi membuat keputusan pembelian produk ramah lingkungan meningkat dibandingkan produk yang kurang memperhatikan isu lingkungan. Dengan demikian, ukuran kesadaran lingkungan akan lebih erat kaitannya dengan kebiasaan pembelian daripada sosiodemografi atau variabel kepribadian. Untuk melihat tingkat kesadaran konsumen atas kelestarian lingkungan, perilaku pembelian mereka terhadap produk ramah lingkungan dapat menjelaskan 4 variabel dapat mempengaruhi perilaku pembelian konsumen, yaitu 1. Pengetahuan terhadap lingkungan, 2. Sikap terhadap lingkungan, 3. Perilaku daur ulang, 4. Tindakan politik. Febrianti, saya akan membahas mengenai tanggung jawab sosial atau yang biasa dikenal dengan CSR, Corporate Social Responsibility. CSR ini merupakan suatu bentuk kewajiban dan komitmen sebuah perusahaan atau organisasi untuk bertanggung jawab secara berkelanjutan yang berguna untuk mensejahterakan masyarakat dan lingkungan yang terdampak dari aktivitas yang ditimbulkan oleh organisasi maupun perusahaan. Perusahaan yang bergerak di bidang hospitality, Mercury Resort Sanur memberikan fasilitas dan pengalaman yang terbaik untuk tamunya. Hal ini juga tidak bisa dipisahkan dengan peran Mercury Resort Sanur dalam menjaga, meningkatkan, serta mengoptimalkan peran tanggung jawab sosial. Berikut beberapa program CSR yang dilakukan Mercury Resort Sanur. Yang pertama adalah Mercury Resort Sanur mengambil peran dalam kegiatan kebudayaan Bali. Bali juga dikenal dengan wilayah yang menjunjung tinggi dan kental akan budaya, tradisi, adat istiadat, dan agamanya. Maka hal ini menjadikan Mercury Resort Sanur turut beradaptasi dengan lingkungan dan sosial.
budaya Bali. Beberapa tanggung jawab sosial yang sudah dilakukan atau yang dijalankan oleh Mercury Resort Sanur adalah berpartisipasi di setiap upacara keagamaan, sosial, dan lingkungan setempat. Antara lain seperti upacara pemeraspasan Peringgi tepi sawah, upacara odaran dan upacara piodaran, serta ikut gotong royong juga dengan masyarakat lokal untuk membersihkan sampah di area pantai sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk menjaga kebersihan lingkungan. Yang kedua adalah program Solidarity Week. Solidarity Week ini adalah program tanggung jawab sosial dari Mercury Resort yang dilakukan setiap tahun pada awal Desember dengan tujuan untuk meningkatkan kepedulian terhadap sesama sebagai perwujudan rasa solidaritas antar sesama masyarakat. Di tahun 2020 Mercury Resort Sanur ini sudah menggelar kunjungan dan melakukan donasi ke Panti Wendra Syairendra yang merupakan salah satu panti jompo di daerah Jimbaran. Dan pada tahun 2021 Mercury Resort Sanur juga melakukan kolaborasi dengan program Shop for Hope dengan Puspadi Bali, yaitu sebuah lembaga swadaya masyarakat yang menyediakan bantuan mobilitas berkualitas tinggi, program pendidikan, dan juga pelatihan serta advokasi kepada penyandang cacat di fisik di Bali. Yang ketiga adalah Shop for Hope. Dalam operasionalnya pasti Mercury Resort Sanur ini menghasilkan berbanyak limbah sabun. Maka dengan banyaknya limbah-limbah sabun ini dan pemakaian yang banyak, maka Mercury Resort Sanur ini bekerja sama dengan program Shop for Hope, di mana program ini mengumpulkan sabun bekas yang sudah tidak terpakai lagi atau yang sudah tua untuk dikumpulkan. Nah, nantinya akan diproses menjadi sabun batangan yang akan disumbangkan kepada keluarga yang membutuhkan, dan hal ini diharapkan dapat meningkatkan kebersihan di antara masyarakat yang kurang beruntung. Yang keempat adalah mengikuti program Bali Biggest Clean Up 2022 dengan melakukan pengumpulan 10 karung sampah plastik dan sampah lainnya dari Pantai Mercure sampai dengan Pantai Metarsari. Yang kelima adalah mengikuti program Planet 21, di mana program ini adalah program sosial kemasyarakatan yang berkelanjutan yang melibatkan semua jaringan hotel, karyawan, dan para tamu. Salah satu program yang sudah dilakukan oleh Mercury Resort Hotel adalah melepaskan 40 bayi kura-kura ke laut. Saya akan menjelaskan SWOT dari Mercury Hotel yang berada di Sanur, Bali. Yang pertama ada strength. Strength-nya itu menjaga lingkungan dengan menerapkan eco-friendly serta menjaga kualitas lingkungan hidup tanpa mengurangi fasilitas-fasilitas yang tidak kalah jauh dari kebanyakan hotel dan yang menerapkan inovasi yang berbeda. Memiliki sistem pengolahan limbah yang ketat dan sistematis. Mercury Resort Sanur mengambil peran dalam kegiatan kebudayaan Bali. Mercury Resort Sanur menggelar kunjungan dan melakukan donasi ke Panti Weda Syairendra yang merupakan salah satu panti jompo di daerah Jimbaran, mengikuti program Bali Biggest Clean Up 2022. Yang kedua, weakness. Dengan fasilitas yang banyak seperti pemandangan yang langsung menuju ke tepi pantai, kolam renang, resort tepi laut, bar, ballroom, dan ruang pertemuan, sehingga membuat biaya pembangunannya sangat besar. Banyaknya pengunjung yang menetap di hotel membuat produksi limbah semakin meningkat. Yang ketiga, opportunity. Karena Mercury Hotel merupakan bintang 5 yang menerapkan Green Hotel yang dapat menjadi daya tarik bagi wisatawan. Memiliki lokasi yang dekat dengan Bandara Ngurah Rai dengan waktu tempuh hanya 20 menit dengan jalan tol, sehingga lebih mudah diakses oleh para wisatawan. Yang keempat, trade. Banyak juga hotel yang mulai menerapkan Green Hotel. Berlokasi berdekatan dengan hotel kompetitor, terlebih harganya yang ditawarkan bisa jauh lebih murah. Karena berlokasi di tepi pantai, ada kemungkinan terkena bencana alam.
Nah, sekarang masuk ke bagian jurnal pendukung dari Green Hotel Management seperti yang tertera di layar presentasi. Berikut adalah beberapa jurnal pendukung yang kita temukan untuk mendukung isi dari tugas laporan makalah kami. Jurnal pertama adalah jurnal yang berjudulkan Green Hotel sebagai daya saing suatu destinasi, lalu kedua adalah implementasi Green Hotel, dan yang terakhir adalah pengaruh konsep Green Hotel terhadap minat berkunjung wisatawan. Berdasarkan Jurnal Nasional Pariwisata yang berjudulkan Green Hotel sebagai daya saing suatu destinasi yang ditulis oleh Nikasius Jonet Sinanjoyo, suatu hotel yang menerapkan Green Hotel harus memiliki sistem pengolahan air dan limbah yang baik sehingga tidak membahayakan atau mencemari lingkungan dan dapat menghemat penggunaan air. Dalam riset yang dibuat oleh Nikasius, hotel yang menerapkan Green Hotel kerap memanfaatkan hasil limbah restoran sebagai pupuk kompos untuk memelihara tanaman di area hotel. Beliau juga menyatakan bahwa dengan adanya tanaman di hotel tidak hanya sebatas sebagai penunjang keindahan, namun juga bermanfaat sebagai media untuk menyaring udara sehingga udara sekitar hotel terasa lebih segar dan juga indah. Yang kedua, penelitian Green Hotel Management untuk mendorong industri perhotelan dan meningkatkan pemahaman terhadap adanya perubahan iklim dengan cara menggunakan, memiliki, dan memanfaatkan barang-barang yang bersifat ramah lingkungan dalam upaya melestarikan lingkungan hidup. Berdasarkan makalah yang berjudulkan Implementasi Green Hotel yang dituliskan oleh Florentina Ervina, berdasarkan jurnal yang dibuatnya, terdapat beberapa aspek penerapan Green Hotel Management, yaitu sebagai berikut. Manajemen hotel berdasarkan lingkungan membutuhkan pengetahuan yang berkaitan dengan aspek dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sekitar hotel. Lalu kedua ada operasional hotel berwawasan lingkungan, memberikan banyak pelayanan fasilitas yang menggunakan bahan atau material yang dihasilkan dari proses produksi yang ramah lingkungan. Lalu ketiga ada efisiensi energi, yaitu dengan cara membudidayakan mematikan peralatan elektronik yang tidak terpakai lagi agar dapat menghemat energi, mengurangi panas, dan juga mengurangi pemanasan global. Lalu keempat ada penggunaan material bangunan. Yang dimaksud adalah penggunaan material yang mengutamakan hasil produk lokal dan bukan hasil dari impor. Penggunaan material bangunan hasil buatan lokal sangat dianjurkan agar dapat membantu meningkatkan ekonomi warga lokal di sekitar lokasi. Lalu dalam jurnal nasional ketiga yang saya temukan yang berjudul Pengaruh Konsep Green Hotel terhadap minat kunjung wisatawan ke Kabupaten Bandung Bali yang dituliskan oleh I. Ketut Antara, dia menuliskan bahwa kualitas udara dalam hotel harus diperhatikan agar tamu merasa nyaman untuk berada di sekitaran area hotel. Baik, sekarang kita telah berada di penghujung video nih. Jika ada salah kata selama video berlangsung, saya selaku perwakilan dari kelompok 5 mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Sir Ika selaku dosen mata kuliah Green Hotel Management. Sekian dan terima kasih kami ucapkan. Bye-bye.